Kabupaten Oku, sejumlah pertanyaan tajam mencuat dalam sidang pleno kedua Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Oku yang berlangsung pada Minggu, tanggal 13 April tahun 2025 yang lalu. Sidang yang membahas laporan pertanggungjawaban LPJ pengurus PCNU Oku periode tahun 2019 sampai tahun 2024 menjadi sorotan setelah muncul keraguan terkait legalitas aset tanah dan status utang dalam laporan tersebut. Sejumlah peserta dari Majelis Wakil Cabang NU Oku menyoroti keabsahan dokumen kepemilikan tanah yang diklaim sebagai aset PCNU. Dalam laporan Ketua Lama, disebutkan bahwa tanah tersebut dibeli seharga 200 juta rupiah. Namun hingga sidang digelar, tidak ada satupun dokumen resmi seperti akta jual beli atau sertifikat tanah yang ditunjukkan kepada forum. Kami mempertanyakan bukti-bukti jual beli tanah yang disebut sebagai aset organisasi. Jika benar itu milik PCNU, seharusnya ada dokumen legal yang dipegang pengurus, ujar salah satu peserta sidang. Persoalan makin pelik ketika Ketua PCNU periode sebelumnya menyebut bahwa tanah tersebut belum lunas, dengan sisa utang mencapai 130 juta rupiah. Hal ini menimbulkan kebingungan terkait siapa yang bertanggung jawab atas pelunasan utang tersebut, apakah pengurus lama, pengurus baru, atau seluruh MWC. Diketahui terdapat 13 MWC di Kabupaten Oku, dan jika utang dibagi rata, maka setiap MWC perlu menyumbang sekitar 10 juta rupiah. Namun usulan tersebut ditolak karena keterbatasan anggaran di tingkat MWC. Sidang pun berakhir tanpa solusi konkret atas utang maupun status kepemilikan tanah. Peserta sidang juga mempertanyakan kelayakan pembangunan gedung sekretariat PCNU Oku yang saat ini berdiri di atas lahan tersebut. Terlebih, bantuan pembangunan gedung berasal dari pemerintah Kabupaten Oku. Apakah pembangunan bisa mendapat bantuan pemerintah jika tanahnya belum lunas, dan belum ada bukti kepemilikan sah? Pemerintah tentu butuh legalitas sebelum memberikan hibah. Juga apa semahal itu tanah tersebut? Ucap salah satu peserta lainnya. Dalam forum terungkap, tidak ada dokumen pelunasan atau bukti legalitas atas tanah tersebut yang dapat diperlihatkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi masalah hukum di kemudian hari. Salah satu pengurus PCNU Oku yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi di rumahnya Selasa, tanggal 15 April tahun 2025, membenarkan bahwa persoalan ini menjadi sorotan dalam sidang. Ia mengakui adanya utang sebesar 130 juta rupiah untuk pembelian tanah yang berlokasi di Desa Tanjung Baru tempat gedung sekretariat PCNU saat ini dibangun dengan bantuan pemerintah Kabupaten Oku. Memang benar, tanah tersebut masih menyisakan utang. Tapi saya sendiri tidak tahu rinci soal proses pembelian maupun pembangunan gedung yang sudah di termin kedua, karena tidak dilibatkan, ujarnya saat dikonfirmasi. Menurutnya, pernah ada wacana agar tiap MWC menyumbang 10 juta rupiah untuk menutup utang. Namun usulan tersebut tidak mendapat respons karena Ketua Lama tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung dalam rapat. Tim media kemudian menghubungi Ketua Lama PCNU Oku, berinisial B pada Selasa tanggal 15 April tahun 2025 sore untuk mengonfirmasi informasi tersebut. Ia mengakui bahwa saat sidang berlangsung, dirinya tidak membawa dokumen, namun membenarkan bahwa masih ada tunggakan sebesar 130 juta rupiah dari total harga tanah 200 juta rupiah. Ia menjelaskan, pembayaran tahap pertama telah dilakukan sebesar 20 juta rupiah, disusul pembayaran kedua sebesar 50 juta rupiah. Ia juga menyampaikan bahwa dokumen kepemilikan tanah berupa akta camat serta surat kesepakatan MOU dengan pemilik tanah memang ada, dan surat MOU-nya ada pada dirinya. Namun, saat tim media meminta untuk melihat atau mendokumentasikan dokumen tersebut, namun B tidak dapat menunjukkannya dengan alasan dokumen masih perlu dicari. Ia meminta waktu dan berjanji akan mengirimkan foto dokumen tersebut melalui aplikasi WhatsApp keesokan harinya, Rabu, tanggal 16 April tahun 2025. Hingga hari yang dijanjikan, tim media belum menerima dokumen yang dimaksud dan tidak mendapatkan penjelasan terkait keterlambatan tersebut. Tim sempat mengirimkan pesan melalui WhatsApp untuk menanyakan kelanjutan dokumen, namun tidak mendapat respons. Kemudian esok harinya pada Kamis,
tanggal 17 April tahun 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat, B mengirimkan dua dokumen dalam bentuk file PDF melalui WhatsApp. Dokumen tersebut adalah Surat NPHD antara Pemkab Oku dengan Gedung Sekretariat PCNU Kecamatan Batu Raja Timur, tentang hibah barang milik pemerintah Kabupaten Oku. Kedua, surat berita acara serah terima barang milik Pemkab Oku kepada Gedung Sekretariat PCNU, yang tidak secara langsung menjawab pertanyaan terkait legalitas tanah. Pada Rabu, tanggal 16 April tahun 2025, sekira pukul 10 pagi, tim media mengonfirmasi langsung kepada pemilik tanah berinisial SP. Dalam pertemuan tersebut, pemilik tanah menyatakan bahwa surat tanah berupa akta camat hingga saat ini, akta tanah tersebut masih berada dalam penguasaannya dan belum balik nama. Terkait adanya kabar mengenai surat MOU terkait status tanah, pemilik tanah menyatakan bahwa surat tersebut tidak pernah ada. Ia hanya mengakui adanya surat perjanjian jual beli dan terhutang. Dalam surat perjanjian tersebut, disebutkan bahwa kesepakatan yang terjalin hanyalah sebatas jual beli, termasuk besaran pembayaran serta tenggat waktu pelunasan sisa pembayaran. Menurut pemilik tanah, lahan seluas 600 meter persegi, 2 kapling, tersebut disepakati untuk dibeli dengan harga 200 juta, sebagai pembayaran awal, telah diserahkan uang sebesar 20 juta, ketika jatuh tempo bulan November tahun 2024, setelah didesak, pembeli kembali melakukan pembayaran sebesar 50 juta, dan dijanjikan sisanya 130 juta rupiah akan dibayarkan dalam bulan Februari tahun 2025. Namun hingga kini, janji tersebut belum ditepati. Pemilik tanah juga mengakui bahwa baru-baru ini ada seseorang yang datang menemuinya untuk meminta agar perjanjian jual beli tersebut diperbarui. Namun, permintaan tersebut secara tegas ditolak olehnya. Sebagai penegasan terakhir, pemilik tanah menegaskan kembali bahwa akta tanah masih berada di tangannya, dan menurut pengetahuannya, status tanah tersebut masih atas nama dirinya sebagaimana tercantum dalam akta resmi. Saat dikonfirmasi ke PUPR Oku, sampai berita ini diturunkan, pihak PUPR Oku belum bersedia memberikan keterangan dan menyarankan agar menunggu pernyataan resmi dari pejabat pembuat komitmen, PPK, terkait persoalan ini. Dengan belum jelasnya dokumen kepemilikan dan belum lunasnya pembayaran, status tanah tempat berdirinya Gedung Sekretariat PCNU Oku masih menjadi tanda tanya besar. Ketidakpuasan terhadap LPJ pengurus lama pun tak terhindarkan, terutama terkait transparansi pembelian tanah dan pembangunan gedung. Sejumlah pihak di internal PCNU Oku mendesak agar masalah ini segera diselesaikan secara terbuka, agar tidak menjadi beban bagi kepengurusan baru dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di kemudian hari.